sesuatu yang khawarik tadi itu tidak menimbulkan doror yang syar'i, tidak membahayakan lah. Yang ditimbulkan dari sesuatu yang khawarikul adah tadi itu tidak membahayakan kepada seseorang. Falaisa dzalika minas sihri. Nah, kalau 4 terpenuhi ini, maka falaisa dzalika minas sihri, itu bukan sihir namanya. Bal minal asrar wal maunah. Itu namanya asrar atau maunah. Itu bukan sihir tapi asrar maunah. Kalau 4 kriteria tersebut terpenuhi, itu adalah asrar maunah, bukan sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan menyapa para Rabu dalam segmen Jumpa Malam. Jumpa malam kali ini saya akan membahas terkait hal ihwal yang sering ditanyakan para Rabu, karena memang hal ini juga didukung oleh keadaan akhir-akhir ini, yaitu yang memperbincangkan hal-hal yang mistik. Ada banyak hal yang perlu dikaji. Namun untuk memulai kali ini saya akan memulai dengan pembahasan mengenai dukun Islami. Apakah ada dukun yang Islam? Kalau memang ada, apakah apa saja kriteria yang harus terpenuhi sehingga dukun tersebut dikatakan Islami? Oke, sebenarnya saya pernah menulis hal ini yang berkaitan dengan perdukunan sekitaran 3 artikel. Namun saya sekarang akan merangkum 1 artikel saya yang bisa diakses di link nanti di deskripsi terkait kriteria dukun Islami. Oke, dalam artikel tersebut saya mengutip dalam Hamish Fathul Wahhab. Di sana menjelaskan terkait al-isti'anah bi arwahil ardiyah. Isti'anah bi arwahil ardiyah. Meminta bantuan kepada arwah al-ardiyah. Roh bumi, ya, jin lah katakanlah begitu. Sebelum lanjut ke ini, sebenarnya begini. Titik tekannya nanti yang menyebabkan kekafiran atau kesyirikan bukan mengenai isti'anah bi arwahil ardiyah, bukan itu. Arwahil ardiyah itu adalah makhluk, layaknya kita juga makhluk. Semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saya meminta bantuan kepada jin, itu layaknya saya meminta bantuan kepada para Rabu sekalian. Apakah berarti syirik? Ya belum tentu. Karena nanti tergantung, bukan konteksnya bukan minta tolong. Kalau minta tolong kepada makhluk itu langsung divonis syirik, maka meminta tolong kepada manusia, minta bantuan kepada teman, itu pun juga dikatakan syirik karena teman itu juga makhluk. Titik tekannya bukan di sana. Nah, di sini akan dijelaskan di Hamish Fathul Wahhab itu mencakup mengenai apa istilahnya asror maunah dan juga terkait sihir, apa perbedaannya dan lain sebagainya. Nah, untuk itu semuanya itu nanti isti'anah bi arwahil ardiyah. Namun ada 4 kriteria sehingga hal itu dikatakan asror atau maunah. Oke, kita langsung mengkaji yang di Hamish Fathul Wahhabnya. Oke, al isti'anah bi arwahil ardiyah, meminta tolong kepada arwah al ardiyah biwasitatir riyadah wa qiraatil azaim ila haitsu yakhluqullahu ta'ala akibadzalika ala sabili jaril adah ba'dal khawariq wa hadan nau'u qalat al mu'tazilah innahu kufrun li'annahu la yumkinu ma'hu ma'rifatu sidqir rusuli alaihi wassalatu wassalam lil iltibas. Oke. Ini membahas tentang isti'anah, meminta tolong kepada arwah al ardiyah dengan pelantara riyadah, gerak batin lah, qiraatil azaim, membaca azimat-azimat, ilahi itu yakhluqullahu ta'ala akibadzalika ala sabili jaril adah ba'dal khawariq. Sehingga gara-gara riyadah kita atau qiraah dengan membaca amalan tertentu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu dalam diri kita itu sesuatu yang khawariq, sesuatu yang di luar ada, sesuatu yang di luar kebiasaan. Hal yang semacam ini, kata Mu'tazilah, ini pendapat Mu'tazilah, itu adalah kufur.
Mu'tazilah yang langsung memvonis kafir. Kenapa? Li'annahu la yumkin ma'hu ma'rifatu sidqir rusuli alaihi wassalatu wassalam lil iltibas. Karena logikanya Mu'tazilah, hal itu langsung divonis kafir. Tapi kita kan bukan Mu'tazilah, kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Mu'tazilah itu hal tersebut otomatis kafir, auto kafir, karena dengan kita membaca hal-hal yang semacam itu dan menyebabkan hal-hal yang khariqul adah, maka akan terjadi iltibas keserupaan dengan mukjizat lah, keserupaan dengan mukjizat, sehingga la yumkin ma'hu ma'rifatu sidqir rusuli alaihi wassalam, tidak dimungkinkan mengetahui kebenaran utusan. Oke, kita kaji satu persatu ya. Gini logikanya Mu'tazilah. Di Ahlussunnah wal Jamaah sendiri kan Rasulullah SAW wajib sidik, arsala ambiya dawi fatonah bisidki wat tablighi wal amanah bisidki jana. Wajib sidik. Apa buktinya Rasul itu sidik? Buktinya Rasul sidik itu adalah adanya mukjizat. Kalau di Hasyiah Ummul Barahinnya itu, di Syarah Ummul Barahinnya, an-nazilati manzilati qaulihi shadaqa abdi fi kulli ma yubalighu anni, yang mana mukjizat itu setara dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, hambaku ini benar. Maka Allah menurunkan mukjizat itu setara dengan Allah mengatakan hambaku ini benar. Nah, jadi nabi itu pasti benar gara-gara mukjizat. Oke. Nabi itu pasti benar gara-gara mukjizat. Kenapa kok bisa begitu? Karena mukjizat itu adalah pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Kenapa? Karena segala sesuatu itu ucapan dari Allah, firman dari Allah Subhanahu wa taala itu ala wifqi ilmihi, sesuai dengan ilmunya Allah, dan ilmunya Allah taala itu pasti benar. Oke. Jadi Rasul itu dikatakan benar gara-gara mukjizat tersebut. Oke. Mukjizat sendiri itu adalah, definisinya mukjizat kalau di Syarah Ummul Barahin itu, amrun khariqun lil adah makrunun bit tahdi ma'adamil mu'aradah. Sesuatu yang khariqul adah, di luar kebiasaan, makrunun bit tahdi ma'adamil mu'aradah, yang bersamaan dengan pengakuan menjadi nabi, ma'adamil mu'aradah, dengan tanpa tandingan. Itu definisi mukjizat. Itu tentunya di kitab-kitab Ahlul Aswaja ya. Karena hal tersebut, ini logikanya Mu'tazilah, karena hal tersebut juga sesuatu yang menciptakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang spektakuler, maka menjadi samar mana nabi dengan mana mutanabi, mana nabi dengan mana yang tukang sihir. Sesuatu yang itu akan samar, tidak bisa dibedakan, kata Mu'tazilah kayak gitu. Maka dari itu orang-orang yang melakukan semacam itu otomatis kafir, karena nanti akan iltibas. Namun pendapat tersebut tentunya ditolak. Warudda bi annal adata ilahiyatah jarad bi sarfil ma'aridina lirrusuli an idhari khariq. Jadi ya sama-sama, kalau khariqul adahnya ya sama-sama khariqul adah. Ini sama dengan di biasanya pembahasan di kitab-kitab ilmu kalam. Tadi poinnya mukjizat itu amrun khariqun lil adah makrunun bit tahdi ma'adamil mu'aradah. Ada 3 hal itu. Dikecualikan dari ma'adamil mu'aradah itu adalah sihir. Dan juga sulapan juga tidak memenuhi kriteria mukjizat yang berupa ma'adamil mu'aradah. Nah itu, ma'adamil mu'aradah. Jadi kalau mukjizat itu tidak tertandingi, tapi kalau sihir itu ada tandingan. Buktinya misalnya ketika Saharatu Fir'aun melawan Nabi Musa misalnya. Ya tentu tongkat Nabi Musa yang menjadi ular itu tidak tertandingi, berbeda dengan ilusi dari sihir dari Saharatu Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun, yang ternyata terkalahkan dengan mukjizatnya Nabi Musa. Itu yang membedakan antara sihir dengan sulap-sulapan. Antara sihir dengan mukjizat. Oke. Nah, kemudian kita sekarang akan membahas ke inti. Oke, sekarang kita akan kembali ke pembahasan inti, yaitu apakah
ada dukun yang Islami, dan kalau memang ada dukun yang Islami, apa kriteria yang perlu dipenuhi bagi dukun Islami tersebut. Oke. Tadi kita sudah mengetahui pendapat Mu'tazilah yang mengatakan hal tersebut langsung auto kafir. Namun kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak langsung seperti itu, namun ada perincian-perinciannya. Jadi isti'anah bi arwah al-ardiyah dengan wasitoh riyadhah gerak batin, ya, qiraatil azaim, membaca azimat, hingga ila haitsu yakhluqullahu ta'ala akibadalika ala sabili jaril ada. Semacam itu oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah masih ditafsil. At-tahqiq ayyuqala in kana ma yata'ata dzalika khairan mutasyari'an fi kamilin ma ya'ti wa yadir. Itu adalah, ini yang saya maksud adalah poin pertama. Kalau pendapat yang benar, apabila orang yang melakukan semacam itu adalah orang yang baik, khairan mutasyari'an, orang yang baik dan juga sesuai syariat, itu poin pertama. Yang kedua, wa kana may yasta'inu bihi minal arwah al khairah. Orang yang wa kana may yasta'inu bihi minal arwah al khairah. Orang tersebut meminta tolong kepada al arwah al khairah. Roh-roh yang baik, bukan roh-roh yang jahat. Itu yang poin kedua. Poin ketiga, wa kanat azaimuhu la tukhalifus syar'ah. Walaysa fi ma yadharu ala yadihi minal khawarik darurun syar'iyyun. Ini yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga tadi, wa kanat azaimuhu la tukhalifus syar'ah. Azimat-azimatnya tadi itu tidak bertentangan dengan syariat. Walaysa, yang keempat, walaysa fi ma yadharu ala yadihi minal khawarik darurun syar'iyyun ala ahadin. Yang keempat itu adalah sesuatu yang khawarik tadi itu tidak menimbulkan doror yang syar'i, tidak membahayakan lah. Yang ditimbulkan dari sesuatu yang khawarikul adah tadi itu tidak membahayakan kepada seseorang. Falaysa dzalika minas sihri. Nah, kalau empat terpenuhi ini, maka falaysa dzalika minas sihri, itu bukan sihir namanya. Bal minal asrar wal maunah. Itu namanya asrar atau maunah. Itu bukan sihir tapi asrar maunah. Kalau empat kriteria tersebut terpenuhi, itu adalah asrar maunah, bukan sihir. Namun kalau salah satu dari empat ini tidak terpenuhi, fa illa fahuwa haramun, maka itu haram. Ini yang membedakan yang boleh dengan yang haram. Jadi kalau empat kriteria tersebut terpenuhi itu gak masalah, sah-sah saja. Kemudian kalau tidak terpenuhi, maka itu haram. Salah satu dari empat tadi itu tidak terpenuhi, maka haram. Misalnya orang yang melakukan tersebut tidak baik, penipu misalnya, melakukan trik-trik untuk mengelabui seseorang, ya maka tidak khairan mutasyari'an, maka ya jelas haram nanti. Atau juga yang digunakan azimatnya menyalahi syariat, kriterianya tadi la tukhalifus syar'a kan, wa kanat azaimuhu la tukhalifus syar'a. Ternyata yang digunakan medianya itu media yang bertentangan dengan syariat, ya maka juga haram. Intinya ya tadi empat itu, orangnya ya harus baik, rohnya itu harus roh yang baik, dan juga azimatnya itu tidak bertentangan dengan syarat dan juga tidak membahayakan kepada seseorang, tidak menimbulkan doror yang syar'i. Itu namanya asrar dan maunah. Wa illa fahuwa haramun. Nah, kalau keempat kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka haram. In ta'allamahu liya'mala bihi. Kalau mempelajarinya itu untuk sekedar mengamalkannya. Bal yakfuru ini taqadah hilladzalika. Bahkan kafir kalau sampai meyakini bahwasanya hal tersebut itu halal. Jadi kalau misalnya ada medianya tadi media yang bertentangan dengan syariat, kemudian dia melakukan hal itu dan meyakini bahwasanya hal itu halal, ya maka bisa menyebabkan kekafiran. Kekafirannya itu gara-gara meyakini sesuatu yang halal meyakini sesuatu yang haram diyakini menjadi halal.
Itu kan konsep dasar di Islam taufik kan. Fa in ta'allamahu liyatawaqqahu famubahun. Kalau mempelajarinya itu untuk istilahnya melindungi diri, untuk menyelamatkan diri, maka itu mubah. Wa illa famakruhun. Kalau tidak, maka makruh, hanya iseng misalnya. Iseng mempelajari hal-hal yang semacam itu, maka makruh. Namun mungkin kalau ini dirasa jelimet, bisa langsung ngecek ke tulisan saya, dan saya sudah menyiapkan ini untuk ini adalah sebuah rangkuman dari yang saya jelaskan tadi. Bisa jenengan akses langsung atau download di link yang ada di deskripsi. Untuk berikutnya mungkin kita akan membahas mengenai alam gaib, bisa juga tentang jin yang berkaitan dengan akidah, karena saya lagi hobi-hobinya mempelajari nuansa-nuansa ghaibiyat. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.